لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman dan seakidah, para calon tamu Allah Ta'ala yang senantiasa dirahmati Allah dan juga insya Allah kelak akan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, ibadah umroh bukanlah hanya sekedar ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, melainkan mendapatkan nilai yang lebih bagi perkembangan tauhid dan akidah diri kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan yang fana ini. Tidak hanya mengikuti sunnah Rasulullah dan ganjaran besar dari Allah Ta'ala, akan tetapi perjalanan ibadah umroh merupakan sebuah recharge bagi kondisi lahir batin kita sebagai seorang manusia, serta tak kalah penting adalah pembelajaran dari nilai-nilai sejarah Islam yang sempurna. Ibadah umroh adalah salah satu amalan ibadah yang sangat membutuhkan kondisi terbaik tubuh kita, biaya yang tidak murah, dan persiapan mental spiritual kita. Umroh bukan hanya untuk orang berada, akan tetapi jika Allah sudah memanggil ke Baitullah, tidak ada satupun yang mampu menghambat bahkan menghalanginya dengan izin Allah Ta'ala. Umroh bukanlah untuk orang yang mampu, melainkan Allah memampukan yang dipanggil olehnya untuk menjadi tamunya. Saudaraku calon tamu Allah Ta'ala, mulai dari episode perdana umroh kali ini, Al-Fakir akan berbagi pengalaman tentang perjalanan umroh yang alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, Al-Fakir telah melakukan ibadah umroh hingga 5 kali dalam hidup ini hingga saat video ini dibuat. Dan alhamdulillah ala kulli halin, semua ibadah umroh tersebut Al-Fakir jalani dengan cara mandiri. Tidak, video ini tidak akan membahas secara khusus tentang umroh mandiri, akan tetapi karena Al-Fakir juga membantu salah satu perusahaan travel umroh di Jakarta, maka video ini akan disajikan secara umum. Jika saudaraku mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Sebelum melanjutkan video, alangkah bahagianya untuk yang like, share, dan subscribe agar menjadi bagian dari syiar umroh, dan insya Allah segera dipanggil Allah Ta'ala untuk menjadi tamunya Allah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Tanah Suci. Calon tamu Allah yang berbahagia, persiapan apa saja sih yang diperlukan untuk dapat melakukan ibadah umroh di kedua Tanah Suci, yakni di kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah? Persiapan pertama adalah dokumen penting karena akan melakukan ibadah umroh di luar negeri, yakni di Saudi Arabia. Dokumen yang wajib dan diperlukan adalah paspor. Masa berlaku paspor itu tidak boleh kurang dari 6 bulan dari tanggal rencana kepulangan dari Saudi Arabia. Jika calon tamu Allah belum memiliki paspor, silahkan dibuat terlebih dahulu di kantor imigrasi terdekat di mana saudara-saudaraku berdomisili. Buku kuning suntik meningitis. Per musim umroh tahun 1444 Hijriah atau tahun 2024 ini sempat terjadi keramaian dengan terbitnya aturan baru dari Kerajaan Saudi Arabia yang mewajibkan setiap jamaah umroh wajib melakukan suntik vaksin meningitis sebelum memasuki Saudi Arabia. Akan tetapi peraturan tersebut seiring waktu berubah-ubah. Al-Fakir sarankan untuk menghindari hal-hal penolakan agar saudaraku para calon tamu Allah wajib mempunyai buku kuning ini demi kelancaran perjalanan. Visa. Visa adalah sebuah dokumen resmi dari negara tujuan yang akan kita tuju dengan tujuan mengizinkan setiap orang dapat memasuki negara tujuan tersebut dengan keperluan yang dijelaskan di dalam visa. Dalam hal ini untuk melakukan ibadah umroh. Saat ini masa berlaku visa umroh bisa mencapai 90 hari dengan masa tinggal maksimal selama 30 hari. Untuk mendapatkan visa umroh ini, setiap orang atau jamaah wajib mengajukan melalui perusahaan travel umroh yang terpercaya. Hal ini juga berlaku untuk calon jamaah yang akan melakukan umroh secara mandiri. Alhamdulillah, Al-Fakir mempunyai visa turis yang berlaku hingga bulan Juli tahun 2025 yang didapatkan dengan persyaratan mempunyai visa Schengen atau Eropa yang masih aktif saat pengajuan di salah satu bandara di Saudi Arabia. Oh ya, visa umroh ini tidak bisa dipakai untuk ibadah haji ya, dan jangan pernah mencoba menyalahgunakan visa umroh ini untuk berhaji. Sisko Patuh. Ini adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi. Adalah aturan dari pemerintah Indonesia untuk melindungi para jamaah
agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menekan penipuan atau kecurangan oknum pengusaha travel yang mencari keuntungan pribadi dari para jamaah. Sisko patuh akan terbit dalam bentuk kartu berukuran ID card yang dijadikan kalung dengan nama lengkap jamaah dan nama hotel di Mekkah atau Madinah. Tiket pesawat, baik dalam bentuk digital atau yang sudah dicetak di atas kertas, patut dicatat bahwa hampir seluruh maskapai tidak akan mengizinkan penumpang terbang dengan tidak memiliki tiket kepulangan. Untuk jamaah yang bersama dengan perusahaan travel tidak perlu khawatir karena pihak perusahaan travel tentunya sudah sangat paham akan hal ini. Akan tetapi bagi saudaraku calon tamu Allah yang akan menjalani secara mandiri, hal ini patut dijadikan catatan yang sangat penting demi kelancaran rencana beribadah umroh. Selain persiapan dokumen yang sudah dijelaskan, persiapan lain yang tak kalah penting antara lain pakaian ihram. Khusus untuk jamaah laki-laki diwajibkan memakai 2 helai kain putih tak berjahit dan tidak ada wangi-wangian seperti dicuci dengan deterjen wangi atau disemprot dengan parfum, karena ini berhubungan dengan salah satu rukun umroh yakni ihram. Untuk perempuan tidak diwajibkan dengan pakaian putih, akan tetapi terkait dengan wangi-wangian adalah hal yang dilarang, sama dengan jamaah laki-laki. Pakaian, selain pakaian ihram, agar dipersiapkan pakaian terbaik yang dimiliki oleh calon tamu Allah untuk melakukan ibadah umroh dan ziarah, dan disesuaikan dengan musim yang ada di Saudi Arabia seperti musim dingin yang umumnya biasa dimulai dari bulan November hingga bulan Mei, dan musim panas yang biasanya dimulai dari bulan Mei atau Juni hingga bulan Oktober. Khusus untuk musim dingin terutama Januari dan Februari, bawalah jaket tebal karena Al-Fakir pernah merasakan suhu hingga 6 derajat Celcius di bulan Januari tahun 2018 di Madinah saat menunggu sholat subuh di Masjid Nabawi. Disarankan juga menggunakan sandal yang nyaman dipakai dan tidak mudah slip atau licin untuk menghindari kerepotan. Disarankan tidak menggunakan sepatu saat ke masjid, baik Masjidil Haram di Makkah ataupun Masjid Nabawi di Madinah. Uang, Al-Fakir tidak menyarankan untuk membawa uang dalam bentuk cash atau tunai dalam jumlah yang banyak. Selain ada aturan khusus tentang membawa uang dalam jumlah tertentu, juga di zaman modern ini sudah banyak penjual di Saudi Arabia dapat melakukan transaksi menggunakan kartu debit berlogo Visa atau Mastercard dengan kartu keluaran dari bank yang ada di Indonesia. Selain itu juga banyak terdapat ATM untuk melakukan penarikan tunai dengan kartu bank asal Indonesia. Bahkan beberapa pedagang di toko-toko atau pedagang di tempat tertentu seperti pelataran Masjid Kuba, Jabal Uhud dan lain sebagainya di 2 kota suci dapat menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Koneksi internet, Al-Fakir tidak menyarankan koneksi internet untuk berselfie ria atau posting dengan adanya sedikit niat pamer atau ria melalui sosial media, karena itu akan berpotensi menghanguskan amalan-amalan ibadah di jamaah di tanah suci, melainkan lebih memprioritaskan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan saudara di tanah air serta untuk memudahkan komunikasi antara para jamaah dalam hal itinerary atau hal-hal atau kegiatan yang akan dilakukan selama di tanah suci. Disarankan untuk membeli kartu SIM lokal baik fisik ataupun digital eSIM di Saudi Arabia karena sinyal koneksinya jauh lebih baik dibandingkan menggunakan kartu seluler dari Indonesia yang menggunakan paket roaming. Obat-obatan pribadi. Perlu dipahami bahwa perbedaan suhu antara negeri sendiri dan Saudi Arabia sangat berbeda, terutama pada tingkat kelembapan udara. Terlebih lagi, jamaah akan terbang selama kurang lebih 9 jam dari Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, jamaah sendirilah yang tahu kapasitas kekuatan tubuh dan badannya, hingga obat-obatan dalam jumlah yang wajar dan cukup amat dibutuhkan di sana. Terakhir adalah persiapan mental lahir dan batin. Safar ini adalah safar atau perjalanan yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW, sehingga perlu persiapan yang sangat baik dari segi mental, lahir, batin, serta pikiran yang positif dan sehat, karena akan berakibat langsung terhadap kelangsungan ibadah kita di kedua tanah suci. Jaga kesehatan, perbanyak berjalan kaki, karena selain sehat, jalan kaki adalah satu-satunya cara untuk bolak-balik ke masjid. Untuk yang tidak bisa berjalan dengan normal dikarenakan sakit atau uzur syar'i, persiapan mental amat sangat penting untuk menjadi tamu Allah Ta'ala di tanah suci. Para calon tamu Allah yang berbahagia, mohon dikoreksi jika ada kekeliruan dalam penyampaian di video ini, atau jika ada pertanyaan tentang hal yang sudah diuraikan dalam video ini, silakan untuk bertanya di kolom komentar, dan insya Allah akan segera dijawab saat waktunya memungkinkan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang menjadi salah satu wasilah dan sarana syiar agama Islam.
Yang like, share, dan subscribe insya Allah segera dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu Allah Ta'ala dan berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan segera. Sampai jumpa di episode berikutnya yang akan membahas panduan umroh untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك